Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 5. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2 dengan judul mengidentifikasi informasi dalam teks bacaan. Sebelum hari ini kita beraktivitas, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Berikut adalah kompetensi dasar pada materi pembelajaran di pagi hari ini. Mencari informasi. Nah, Ananda, tentunya kita sudah pernah mendengar kata informasi, nggih? Dan mungkin Ananda juga sudah pernah mencari atau mengenal materi ini. Nah, informasi ini adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi ini dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu atau menambah pengetahuan seseorang. Ananda, hari ini kita akan mencari informasi di dalam sebuah teks. Nah, bagaimana nggih cara kita mencari informasi di dalam teks? Langkah-langkah menemukan informasi di dalam teks. Yang pertama, kita membaca terlebih dahulu judul teks untuk mengetahui kira-kira nanti isinya seperti apa nggih apabila judulnya seperti ini. Kemudian membaca dengan teliti dan cermat. Kuncinya adalah membaca teliti dan juga dengan cermat. Dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Ketika kita mampu membaca dengan cermat, maka kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Misalkan pertanyaan apa, di mana, siapa, berapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menjelaskan mengenai sesuatu hal atau benda. Kata tanya di mana digunakan untuk menyebutkan penjelasan suatu tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menjelaskan waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk menyebutkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya mengapa merupakan kata tanya yang digunakan sebagai alasan atau sebab suatu cerita. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses, cara, atau penjelasan rinci mengenai suatu teks. Kata tanya berapa digunakan untuk menunjukkan jumlah atau banyak suatu benda. Setiap informasi penting dalam teks dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Biasanya, dengan peta pikiran ini dapat mempermudah kita untuk lebih memahami dan juga menghafal apa informasi yang ada di dalam teks tersebut. Ananda, informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Dengan ini, maka kembali lagi kepada kuncinya, bahwa kita harus membaca teks dengan cermat dan juga teliti. Ananda, berikut Bu Anggun memiliki sebuah teks sebagai contoh, yaitu teks dengan judul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Ananda bisa membukanya pada buku Bu Pena, tema 2, subtema 1, halaman 77. Dan di sebelahnya, Bu Anggun berikan contoh peta pikiran dari teks tersebut. Peta pikiran ini dibuat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan pada teks, atau Ananda bisa melihatnya pada buku Bu Pena halaman 78. Ayo berlatih. Tugas akan dikirimkan Bu Anggun setelah link video ini di-share. Mohon taati ketentuan pengerjaan tugas. Terima kasih, selamat dan semangat belajar. Anak hebat adalah anak yang tidak mudah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.